Shalom, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita sekalian, Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh diperjumpakan kembali dalam santapan rohani kita, edisi Rabu 8 Juni tahun 2022. Kita bersyukur bahwa hari baru Tuhan anugerahkan bagi kita, dan karena itu, memulaikan akan seluruh aktivitas kita, mari kita dasarkan di dalam hikmat Tuhan. Karena itu, mari kita teduhkan hati kita untuk kita menikmati persekutuan dan perjumpaan dengan Kristus di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Betapa besar kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, yang senantiasa kami rasakan dan sungguh melingkupi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa nafas kehidupan masih Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Dan karena itu layaklah dalam seluruh hidup kami, mempermuliakan nama Tuhan, dan mengagungkan akan kebesaran kasih-Mu. Bapa di dalam sorga, Engkau akan menyapa kami di saat ini, melalui firman-Mu, yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Tuntunan dan kuasa Roh Kudus kami sungguh harapkan untuk berkarya menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh mencerminkan akan keberadaan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Bapa di dalam kerajaan sorga, ini doa dan harapan kami yang kami bawa dan persembahkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Demikianlah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Firman Tuhan. Dari bacaan kita di pagi hari ini, diberikan tema perenungan, yaitu tunduk dan berserah. Tunduk dan berserah.
Jemaat Tuhan, merespons setiap perintah dari atasan tidaklah selalu mudah. Terkadang hati kita menolak karena bertentangan dengan keinginan dan kebiasaan kita. Demikian pun juga sebagai orang percaya. Seringkali Allah meminta kita melakukan sesuatu di luar nalar kita. Seperti ketika Dia meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 1-2. Karena itu, banyak orang Kristen yang lebih suka hidup menurut kehendaknya sendiri ketimbang hidup menurut kehendak Allah. Namun, hal berbeda kita saksikan dalam bacaan kita hari ini. Setelah lewat 6 bulan berita tentang kelahiran Yohanes, malaikat Gabriel sekali lagi diutus ke Nazaret untuk menyampaikan berita kelahiran yang jauh lebih besar dan agung kepada Maria dari keturunan Daud. Kita bisa baca dalam ayat 26 dan 27 bacaan kita. Di sana Allah berkeinginan menyatakan anugerahnya dengan memilih seorang perawan yang tidak terpandang. Ia akan menjadi ibu dari Mesias yang dijanjikan Allah. Anaknya akan dinamai Yesus, yang artinya Allah adalah keselamatan, dan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi di dalam ayat 31 dan 32 bacaan kita. Anak itu akan menjadi raja yang mewarisi tahta Daud dan akan memerintah atas seluruh umat Israel dan juga umatnya sampai selama-lamanya. Ketika mendengar berita yang begitu mencengangkan, Maria bertanya kepada malaikat, bagaimana mungkin ia dapat mengandung? Sebab ia belum bersuami. Namun, setelah malaikat Gabriel menjelaskannya, dengan iman dan dalam kerendahan hati, Maria menjawab, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sungguh sebuah sikap tunduk dan berserah, dengan bulat hati dan tidak memperhitungkan harga diri Maria sendiri. Sungguhkah dan adakah sikap tunduk yang berserah seperti Maria telah menjadi bahagian dari kehidupan beriman kita? Tuhan yang terus memproses kita. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Dengan sikap tunduk dan berserah Tuhan, ada sebuah pengakuan yang sungguh-sungguh lahir dari ketulusan hati kami, bahwa Tuhan menjadikan akan setiap perkataan itu senantiasa kami mau menurut pada setiap perkataan dan perintah-Mu, dengan tidak memperhitungkan akan segala sesuatunya yang melekat pada diri kami, tetapi kami senantiasa tunduk dan berserah pada apa yang Engkau katakan untuk kami lakukan dalam hidup ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi hamba-Mu yang setia, yang senantiasa peka pada perintah dan suara Tuhan, sehingga sungguh kehidupan kami akan mencerminkan kehidupan murid Kristus yang sejati. Bapa di dalam sorga, bersama-sama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita atas pertambahan usia di hari ini, Tuhan, sempurnakanlah sukacita dan syukur mereka. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati akan keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami, pun di tempat tugas mereka masing-masing. Lindungi, kasihi, dan peliharakan mereka. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa diikat dalam kasih dan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi kehidupan jemaat-Mu yang saat ini sementara bergumul karena kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan,
yang dirawat di rumah sakit, Tuhan, kami percaya bahwa urapan-Mu dan lawatan-Mu akan Engkau nyatakan seturut kasih dan waktu-Mu terindah bagi kekasih-kekasih kami. Bapa di dalam sorga, kehidupan kami semua di hari ini kami pertautkan di dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus menuntun langkah perjalanan hidup kami. Pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan utus ke tengah-tengah lingkup pelayanan-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Biarlah dengan penuh hikmat Tuhan, mereka terus mengangkat tanggung jawab pelayanan dengan penuh sukacita. Nama-Mu yang dipermuliakan. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Ini doa kami Tuhan. Ini harapan dan ucapan syukur kami yang kami bawa dan letakkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat mengangkat tanggung jawab dan aktivitas kita hari ini. Tuhan memampukan kita dengan hikmat-Nya. Salam sehat.